Selamat datang bersama saya Dwi Uftan Bro. Di sini di sini kami jalan-jalan di bersama kita di Cafe Wit dengan tema kita hari ini kajian musik dan relasinya dengan hubungan internasional. Di samping saya sudah ada 3 narasumber. Yang pertama Saya Peter Klein, di samping saya sudah ada 3 narasumber. Monggo diperkenalkan. Oke, saya Peter Klein, saya detektif. Saya John Bon Jovi KW. Saya Narji Mendosi Bekas. Siap. Untuk diskusi kali ini tentang kajian musik dan relasinya dengan hubungan internasional, dari 3 narasumber ini kita menawarkan 3 perspektif yang berbeda. Tapi ditekankan kembali bahwa 3 perspektif yang kita bicarakan di sini tidak bersifat final atau mutlak sebagaimana diskusi pada umumnya. Kita juga memungkinkan perspektif yang lain untuk saya bingung. Ya, jadi kami sebagai narasumber akan menjelaskan apa itu musik dalam perspektif kami masing-masing ya. Jadi di sini ini tidak bersifat mutlak atau bagaimana, karena sejatinya kami hanya diskusi di sini. Iya. Jadi santai-santai aja lah, sharing-sharing gitu. Terus beranjak ke segmen yang pertama. Oke. Pakai begini. Enggak. Beranjak ke segmen pertama. Pertanyaan pertama, bagaimana teman-teman mendefinisikan musik? Mungkin bisa dari yang paling samping dari sini. Paling mudah ya. Jadi menurut saya musik itu kayak chaos ya. Maksudnya chaos kan tujuannya kan kayak bintang, maksudnya arahnya kan nggak jelas gitu. Jadi ya apa ya? Karena musik kan dasarnya kan dari seni. Jadi ya gimana ya? Kayak tergantung gimana yang buat aja. Kalau itu buat kritik ya nggak apa-apa. Buat yang menyenangkan ya nggak apa-apa, kan udah bisa kita jelas sendiri kalau genre musik ada banyak. Jadi kayak chaos sih terserah gitu. Mungkin bisa lanjut dari Mas. Kalau saya apa ya, musik itu mungkin kayak pattern, kayak pola. Jadi sebenarnya kita bermusik itu menangkap pola dari apa yang tidak berpola, dari chaos yang disampaikan Mas Al tadi. Jadi kalau teman-teman yang bisa main alat musik kan selalu yang dipelajari di awal adalah chord, pola-pola, posisi tangan dan segala macam, itu semua pola. Ide di sini, di pikiran juga sampai tangga nada dan segala macam itu kan semua bentuknya pola. Jadi saya kira itu pola yang ditangkap oleh imajinasi kita, oleh kreativitas kita. Asik kan? Sudah kelihatan intelek. Dari sesuatu yang awalnya tidak terpola. Oke. Mungkin bisa dilengkapi juga. Kalau saya lebih mengenai hal yang bersifat ekspresif ya, yang biasa disampaikan oleh setiap musisi mungkin, lebih seperti itu. Dan antara berpola tidak berpola itu mungkin saya sedikit berbeda dengan Mas Dias. Mungkin berpola atau tidaknya kita bisa melihat yang berpola mungkin identik dengan musik yang klasik, sebelum kita tertata, bagaimana kita harus terlihat formal, berbeda dengan kita jika melihat kemunculan Sex Pistols, musik paling yang sering dikritik dia tidak punya skill atau apa, dan bahkan mereka sering ya bagi kritikus musik memainkan dengan cara yang salah musik. Tapi dia yang perlu kita lihat ini dia ekspresif yang perlu diperhatikan Dalam musik. Atau jangan-jangan yang dimaksud dari Mas Jul tadi ketika musik yang tidak terpola, katakanlah tidak terpola itu kemudian reproduksi ulang oleh generasi setelahnya, itu justru menimbulkan pola tersendiri dalam konteks yang lebih luas. Nah ini gini, kalau saya beri klarifikasi sedikit, pola itu artinya bukan berarti order, bukan berarti keteraturan. Ketidakteraturan itu juga pola, chaos itu juga pola. Pola itu maksudnya kira-kira kalau konteksnya musik adalah apa yang kita pikirkan kemudian distrukturkan, disampaikan kepada publik, disampaikan kepada orang lain, transformasikan menjadi sesuatu yang bisa ditangkap secara luas oleh publik.
pola permusikan itu bukan order, bukan keteraturan, itu saya kira yang penting. Rock and roll itu tidak ada polanya. Jazz, kemudian musik-musik yang sifatnya perlawanan terhadap musik mainstream di luar pop saya kira. Rap, hip hop dan sebagainya semua punya polanya masing-masing. Kalau musisi jazz main tidak ada kesepakatan. Jadi misalkan saya dengan Mas Miftah lagi main, Mas Miftah pegang keyboard, saya pegang gitar. Oke, Mas Miftah nanti kita main di G. Kesepakatannya di situ. Kemudian mainnya terserah, bunyi yang muncul, pola ekspresi yang kita tangkap itu mengikuti pattern di awal. Itu maksud saya. Oke, jadi kalau saya penangkapan saya mungkin lebih kepada culture dari skenanya itu sendiri, enggak sih? Jadi kayak misal kita kan lapang yang dari beat atau riffnya itu yang kayak mana gitu, mungkin seperti itu mungkin Mas. Jadi terserah misalnya kita bikin band punk mau lagunya tentang apa, yang penting ada akarnya gitu, maksudnya distorsinya, riffnya atau bagaimana, ya kayak gitu sih saya. Ya, ada culture-nya gitu. Beranjak ke pertanyaan berikutnya. Menurut definisi musik dari yang teman-teman sampaikan tadi, bagaimana teman-teman merelasikan antara musik dengan kajian hubungan internasional di sini? Kalau dari saya sendiri, sebenarnya musik bisa digunakan untuk komunikasi internasional ya. Maksudnya komunikasi internasional di sini dari fungsinya untuk meredam konflik, itu bisa digunakan buat perang juga bisa sih. Tergantung penggunaan musik itu sendiri kembali lagi. Tapi kalau dibilang soal konteks dalam konteks kedamaian ini bisa digunakan kayak ini buat diplomasi kultural. Kayak contohnya diplomasi kultural ini itu loh, siapa penyanyi namanya Sarah Logan itu, dia punya lagu yang judulnya Love is Colorblind. Nah itu arti dari lagu itu sendiri adalah untuk mencintai multikultural, paham nggak sih? Mencintai perbedaan satu sama lain. Begitu juga dengan grup vokal itu namanya Black Eyed Peas ya. Blackpink. Black Eyed Peas yang judul Where's the Love itu. Judul Where's the Love itu kan juga untuk tetap menjaga kedamaian. Jadi gitu sih. Kalau menurut Jul, sebenarnya hampir sama dengan Mas Aldo ya. Iya. Dalam dulu Mas Aldo mungkin saya bisa dalam hal ini mungkin identik dengan kita dengan kondisi perang dan damai yang jadi kajian hal ini secara mainstream. Jika kita melihat karya mungkin yang sangat bagus dari John Lennon dengan lagu Imagine yang secara langsung membuka pemikiran masyarakat dunia tentang tentu kita untuk menghindari perang atau bahkan memberikan semangat perdamaian, atau juga kita lihat dari sisi musik metal dari Megadeth yang judul Holy Wars, kita juga perlunya suatu bentuk simpati yang diberikan oleh yang itu juga kepada orang-orang di Timur Tengah waktu itu atas adanya invasi dari Amerika Serikat yang sampai sekarang mungkin masih berdampak, dan secara langsung itu memberikan bentuk demonstrasi bahwa Amerika Serikat itu tidak sebenarnya menjadi polisi dunia, mungkin dalam kajian kali ini kontribusinya seperti ini. Oke. Apa ya? Kalau bagi saya hubungan internasional itu kan identik dengan chaos dan tadi Jul katakan perang dan damai, lebih banyak perangnya daripada damainya, apapun bentuknya, perang ekonomi dan segala macam. Cuma satu yang bisa kita sepakati adalah we are united in music. Musik itu bahasa yang sangat universal. Semua orang bisa dengarkan itu, dan mungkin feeling yang diterima sama, tapi penerimaannya yang beda biasanya. Musik apa? Kalau dalam HI, selain yang teman-teman sampaikan tadi, contohnya juga misalkan tahun 89 kita paham itu Mas Aldo. Tahun 89 misalkan ada 5 band rock besar pada zamannya dari US, kemudian dia pertama kali band luar yang konser di Moskow, di Rusia. Waktu itu kita tahu Rusia sangat Uni Soviet ya, sangat tertutup. Kemudian 5 orang ini yang 5 band ini yang dimasukin ke sana untuk memperkenalkan setidaknya menginisiasi
culture Amerika Serikat atau culture Barat tanda kutip ke Uni Soviet. Itu contoh dalam tahun 89. Kemudian yang baru-baru ini satu musisi yang recordnya di YouTube mengalahkan semua musisi di seluruh dunia terbanyak sepanjang masa adalah Psy. Gangnam Style. Iya kan? Itu orang tua, kemudian tua orang Korea, kemudian jogetnya sangat tidak sensual, berkebalikan sekali dengan K-pop. Tapi dia sampai bisa jadi bahasan waktu itu Presiden Obama dengan Presiden Korea waktu itu, sorry saya agak lupa nggak mengikuti politik Korea Selatan maksudnya. Ya, Presiden Obama waktu itu ngomong bahwa kita banyak ngomong soal Gangnam Style, kerjasama ekonomi segala macam, urusan ekonomi, urusan politik antar negara kita bahas mungkin cuma 20-30%, sisanya kita ngomong soal Gangnam Style dan saya gimana dia bisa jadi global icon. Itu kira-kira contohnya. AI di musik tadi Imagine, kemudian lirik-lirik band-band Iron Maiden maybe, mungkin banyak yang ngomong soal kekerasan itu, yang Run to the Hills yang menggambarkan gimana invasi Inggris di Amerika Serikat waktu itu, image yang ingin ditampilkan itu, dan apa lagi itu saya kira kalau mau dibedah banyak sekali. Iya, bakal cukup waktunya. Belum lagi soal terorisme, konser Ariana Grande yang tahun 2012 di Paris, di Manchester. Manchester yang dibom, terjadi bom itu. Kemudian akhirnya dia konser itu dia menggandeng banyak musisi dunia, dia mengutuk terorisme dan segala macam. Saya kira juga simbol yang penting bagi studio internasional. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Melalui definisi musik dan relasi musik dengan kajian hubungan internasional seperti yang teman-teman katakan tadi, memungkinkan nggak musik itu sebagai bagian dari alat politik? Memungkinkan dalam tatanan politik yang global. Memungkinkan, jadi contohnya dari Moskow itu tadi juga termasuk sih. Apalagi ya memungkinkan nggak Selain itu mungkin dari aspek yang lain? Dari aspek yang lain. Oke. Aku cuma mikirin mungkin kan, tapi mungkin kan. Terus karena musik ini senjata yang sangat, istilahnya ya, katakanlah kayak senjata yang sangat sangat enak untuk dilakukan enggak sih, tapi dampaknya itu sangat besar sih. Akhirnya ya culture itu tadi yang akhirnya tersebar tentang bagaimana tadi bicara soal Ariana Grande dan kawan-kawan ini. Ada salah satu grup hip hop dari Amerika kalau nggak salah, namanya Suicide Boys. Dia itu kan bikin lagu Paris itu buat bom di Paris pada tahun berapa itu, 2012 kalau nggak salah, atau 2012 bom ya itu. Nah itu sih contoh aja. Kalau sih bisa sih. Okay. Contohnya K-pop juga itu. K-pop itu sekarang. Jadi kalau sama Western pop. Oke. Saya berangkat dari bahwa musik itu bahasa yang universal. Karena bahasa universal bisa ngomongin dari ngomongin senjata. Ya beda lama mas. jadi apa tadi? Jadi apa tadi? Saya lupa. Bahasa universal. Jadi apa yang kadang-kadang tidak bisa kita sampaikan melalui kata-kata, melalui tulisan itu kadang-kadang bisa kita sampaikan lewat media lagu, misalkan kritik terhadap otoritas politik. Aku bisa. Iya kan, di Indonesia misalkan lagu Iwan Fals, Slang, kemudian banyak musisi SID yang sedang naik ke permukaan, seringkali mengkritik pemerintah lewat itu. Lagu Bongkar, kemudian Bento, hampir semua lagu-lagu Iwan Fals itu bertema kritik sosial. Dan itu tidak mungkin bisa dipahami masyarakat banyak kalau tidak disampaikan melalui lagu. Karena itu tadi, saya bilang pemerintah misalnya kebijakan yang A ini bermasalah, orang belum tentu sepakat karena mungkin dia bisa hidup dan ini dari situ. Tapi kalau disampaikan lewat lagu, yang disentuh bukan lagi nalar tapi rasa. Itu dua penting sekali. Ya, pilihan untuk bermusik itu adalah pilihan politis. Oke.
ya kan? Iya, Bermusik, untuk memilih musik yang mana itu semua pilihan politik karena kita punya interest. Kita mengkomunikasikan interest kita dengan interest apa yang dibawa oleh musik sebagai bentuk karya seni ini. Makanya itu saya senang dengan keberadaan Jason Ranti. Karena dia adalah sebuah senjata yang sangat mulus karena musiknya nggak keras. Biasanya kan kalau kayak siapa yang kan dari nadanya atau bagaimana, Jason Ranti sangat enak. Ya punk gitu, apalagi dengan beatnya yang keras. Semua orang bisa menerima beatnya. Terus kalau boleh nanggapi pertanyaan dari Mas Des tadi, tahun 94 kalau nggak salah, Paul Jam bikin lagu Jeremy dengan judul lagu dengan video klip yang menyentil sekali keadaan sosial di sana. Itu direpresi sedemikian rupa oleh otoritas tempat sehingga pada waktu itu video klipnya anak-anak yang bunuh diri di sekolah. Pada waktu itu kan fenomena yang jamak terjadi. Video klip itu yang tidak bisa ditampilkan di publik hingga kalau nggak salah 97 baru bisa dirilis, dan itu yang menurutku menyentil publik. Kenapa anak-anak pada masanya pada waktu itu anak-anak kisar range SD SMP gitu, itu punya pemikiran bunuh diri. Itu kan menurutku hal yang sebenarnya aneh, cuman kenapa dianggap jamak oleh masyarakat pada era itu? Iya, sebenarnya Melalui musik mungkin bisa. iya, sebenarnya juga kayak itu lagunya Pink Floyd yang Another Black in Itu nyentil pendidikan kita. Mungkin dari Jun? Lebih dari berangkat dari sosial politiknya. Mungkin kita lihat di Amerika waktu itu bagaimana orang-orang kulit hitam mengalami semacam tekanan yang agak di Amerika mengenai perbudakan. Berangkat dari munculnya musik blues atau jazz yang mungkin yang nggak dipunyai orang-orang kulit putih. Dan itu merupakan bentuk apa ya, semacam sindiran bahwa mereka itu ya sebenarnya dikatakan lebih berbakat dalam musik. Kayak misalnya mungkin salah satunya Elvis Presley, dari salah satu musisi orang kulit putih yang bisa menyanyikan rock and roll. Pada sebelumnya nggak ada Buddy Guy, terus B.B. King mungkin nggak dipunyai. Kayak John Mayer, mungkin dia nggak se-powerful atau mempunyai feel yang sangat dalam gitu. Dan pun blues itu pada mulanya merupakan bentuk keresahan yang dialami oleh orang-orang kulit. Ketika mereka pulang bekerja, tiba-tiba atas tekanan hidup yang dialami yang di pedalaman selatan di Amerika yang kayak Mississippi kota yang menjadi cikal bakal musik itu sendiri. Ketika orang-orang kulit putih tidak punya semacam ciri khas yang tidak dimiliki oleh kulit hitam, itu merupakan suatu kritikan tersendiri bagi orang-orang kulit putih. Mungkin sampai sekarang mungkin seperti itu. Mungkin kalau aku sih setuju sama pendapatnya Mas Berto tuh kan, kalau bahwasanya seni sebagaimana musik juga bagian dari seni itu sendiri, punya setidak-tidaknya ketika seni itu dilontarkan atau dirilis di masyarakat itu sendiri, setidak-tidaknya sudah berhasil atas satu fungsi, yakni fungsinya sebagai pembaku waktu, yang mana ketika seni itu di package sedemikian rupa dan ketika generasi setelahnya mungkin mendengarkan, mungkin banyak dari kita yang berangan-angan terus mengulik cerita di balik seni itu sendiri sebagai mungkin musik itu sendiri, kayak tadi yang Mas Jul bilang tentang jazz dan blues, di mana roots dari musik itu lahirnya kayak gimana dan sebagainya. Mungkin menurut saya aku sepakat dengan ucapan itu. Itu berakhirnya segmen pertama, mantap. Ya, demikian diskusi dari segmen pertama. Terus setelah ini akan dilanjut oleh diskusi-diskusi dari segmen kedua.